2025 ini buat kita exciting year banget karena kita juga banyak aktivitas seperti tadi peluncuran pusat edukasi hiu paus di Sumbawa dengan pemerintah NTB dan pemerintah Prancis, tapi kita juga punya program-program untuk pengembangan kawasan konservasi di Indonesia berbasis ekosistem, berbasis sumber daya ikan yang besar, dan berbasis karbon biru. Serunya lagi sebenarnya tahun ini tuh tahun penting banget untuk laut di dunia. Di bulan Juni ini ada 2 konferensi besar gitu ya. Salah satunya adalah konferensi yang akan nanti membahas pendanaan di blue economy gitu. Nah, konferensi ini sebenarnya konferensi sebelum konferensi laut terbesar. Apa saja sih Mbak yang bisa kita perbaiki atau mungkin kita tingkatkan gitu untuk bisa mengejar tadi target global yang mengharuskan 30% dari wilayah perairan itu harus menjadi konservasi gitu. Ini bagi kita tuh mimpi yang masih jauh atau bisa kita kejar di dalam waktu dekat nih, kira-kira gimana Mbak? Kalau kerja di bidang ini tuh harus optimis dan pesimis juga gitu ya. Kalau optimis itu yakin karena kita sudah punya, kita lihat gitu ya, target pemerintah yang harusnya 2030 10%, di 2025 aja sudah hampir mencapai itu. Sebenarnya sumber daya ikan kita tuh sisanya berapa sih? Dan penetapan kuota dari perikanan juga bisa tergantung dari data-data yang... Data harus jelas ya Mbak. Terus. Nah, data itu nomor 1. Data itu nomor 1. Halo Sobat Tempo, jumpa lagi di podcast Kolom Hijau Tempo bersama saya Yohanes Paskalis. Podcast Kolom Hijau Tempo merupakan kolaborasi antara Tempo Institute bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil bidang lingkungan. Program ini adalah pengembangan rubrik opini mingguan yang terbit di kanal Premium Tempo. Nah, berbeda dengan biasanya nih, di episode kali ini kami berkunjung ke IFI, lembaga publik di bawah naungan Kedubes Prancis di Indonesia. Prancis termasuk negara yang mendukung edukasi dan pendanaan konservasi perairan di Indonesia. Itu yang jadi tema kita pada hari ini. Nah, kali ini kami bersama Mbak Mezani Irmadiani, Senior Vice President sekaligus Eksekutif Chair Konservasi Indonesia, Yayasan Nasional yang menjadi mitra para pendukung program konservasi. Nah, selamat siang Mbak Mezani. Selamat siang. Aduh, makasih banget nih udah nyempetin waktu untuk bisa ngisi podcast Kolom Hijau Tempo nih Mbak. Makasih juga udah ada kesempatan hari ini untuk ngobrol-ngobrol. Kayaknya lagi sibuk banget nih Mbak dari luar kota. Ini urusannya nggak jauh-jauh nih dari konservasi nih pasti nih. Iya, saya kebetulan baru banget kembali tadi malam dari Busan, Korea Selatan, dari menghadiri yang disebut Our Ocean Conference atau konferensi laut kita yang ke-10. Jadi diskusinya cukup banyak juga, sama mirip-mirip lah yang kita mau diskusikan hari ini tentang kawasan konservasi kelautan, perairan, tapi juga model-model bagaimana cara pengelolaan laut secara keseluruhan, bukan hanya konservasinya saja. Nah, Mbak, sebenarnya kita ini mungkin secara umum ya ingin tahu juga nih pasti masyarakat konservasi perairan terutama itu bedanya apa sih Mbak dengan perairan pada umumnya gitu loh? Sebenarnya kalau kita sebut kawasan konservasi kan orang mungkin awalnya mikir ini berarti dikonservasi nggak boleh masuk gitu, atau misalnya ini adalah zona-zona yang benar-benar tertutup untuk banyak orang gitu ya. Tapi sebenarnya konsep awal dari konservasi perairan atau kelautan itu adalah fungsinya pengelolaan suatu kawasan. Biasanya kalau secara sejarahnya itu pengelolaannya ini berbasis bagaimana bisa mengelola perikanan atau aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan ekonomi secara berkelanjutan. Kalau kita lihat sendiri di Indonesia, kawasan konservasi perairan ini memang berfokus kepada kesehatan laut. Jadi kita melihat sumber-sumber keanekaragaman hayati, terumbu karang, perikanan juga, dan bagaimana kawasan ini bisa dikelola secara berkelanjutan bersama masyarakat dan pemerintah serta teman-teman seperti di NGO ataupun di akademisi gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau soal konservasi di Indonesia sendiri tuh apa yang masih menjadi perhatian utama gitu Mbak? Apa yang menjadi keistimewaan di Indonesia yang mungkin perlu kita beri perhatian lebih gitu dibandingkan mungkin daerah-daerah lainnya? Kalau kawasan, mungkin kalau perairan kita ya secara global gitu ya, kita kan tahu bahwa Indonesia itu sebenarnya 70% dari kawasan negara kita itu ada di laut. Jadi memang kita sebagai negara maritim dan juga negara arkipelagis yang terbesar di dunia itu
penting sekali kawasan laut ini sebagai satu kesatuan dari seluruh kawasan Indonesia. Tapi yang nggak kalah penting lagi bahwa dimulainya proses konservasi di perairan itu sebenarnya ada dua hal. Nomor satu itu adalah konservasi yang berbasis ekosistemnya itu sendiri. Jadi kawasan-kawasan penting, misalnya kawasan-kawasan yang punya terumbu karang atau punya biota-biota laut yang penting untuk dilindungi. Ini lebih banyak memang selama ini kawasan konservasi ini berada di pesisir, dekat-dekat pesisir. Yang kedua ada kawasan konservasi ini yang berbasis spesies. Jadi misalnya perlindungannya itu benar-benar memfokuskan pada bukan hanya ekosistemnya tapi melihat bagaimana spesies-spesies penting yang dilindungi ataupun yang penting itu bisa terus dikelola secara berkelanjutan. Jadi kalau kita ngomongin kawasan konservasi ekosistem ini kan dari segi apa saja yang ada di ekosistem itu. Kalau kita bicara tentang spesies ini biasanya kita lihat bukan hanya spesies yang dilindungi secara global, tapi spesies-spesies penting yang dilindungi secara nasional, jadi peraturan di Indonesia sendiri, maupun spesies-spesies yang penting untuk komoditas kalau di luar negeri atau secara global disebutnya berdasarkan CITES gitu ya. Nah ini hal-hal ini yang menjadi dua fondasi utama penentuan kawasan konservasi perairan di Indonesia. Berarti memang ada kriteria khusus bagaimana sebuah areal perairan itu bisa menjadi sebuah kawasan konservasi gitu ya Mbak ya memang ya. Ya, jadi memang fungsi-fungsinya harus dilihat. Jadi penentuan kawasan konservasi itu kan sebenarnya harus berbasis data dan ilmiah juga. Jadi tadi kalau misalnya kita melihat ekosistem, apa saja sih sistem-sistem ekologis yang penting di situ? Apakah itu ada terumbu karang dan ataupun kawasan pesisir yang berhubungan dengan mangrove ataupun padang lamun. Nah, kalau kita lihat sendiri kan Indonesia secara perairan tadi kan 70%. Tapi selain itu juga Indonesia sebenarnya adalah negara yang paling biodiverse atau keanekaragaman hayatinya di bidang terumbu karang maupun di bidang ikan karang itu paling beraneka ragam di seluruh dunia. Jadi Global Biodiversity Hotspot biasanya disebut itu. Nah, ini kita bisa lihat di kawasan Indonesia itu sebenarnya terumbu karang di dunia itu spesiesnya sampai 70% dari terumbu karang yang ada di dunia itu ada di Indonesia. Jadi melindungi kawasan-kawasan ini bukan hanya penting buat Indonesia itu sendiri, tetapi juga penting untuk keberlanjutan terumbu karang atau konservasi terumbu karang di seluruh dunia. Nah, tapi kan terumbu karang itu satu hal gitu ya, itu fungsi ekologisnya itu apa aja sih? Terumbu karang itu kan sebenarnya bukan hanya cantik, indah. Nggak tahu Mas Hans diving nggak gitu? Oh. Kalau saya diving, saya suka diving. Saya penasaran banget sih sebenarnya, belum terlalu sering diving nih. Atau berenang gitu ya, kan kita kalau berenang atau ke laut atau nggak lihat film-film itu kan ngelihat terumbu karang yang cantik, di situ ikan-ikan banyak hidup dan memang indah sekali. Tetapi bukan hanya penting dari segi wilayah itu juga cantik, tetapi mereka punya fungsi-fungsi yang penting. Jadi fungsi-fungsi ekologisnya itu termasuk tempat budidaya ikan secara alami. Jadi tanpa adanya terumbu karang ini, ikan tuh tidak bisa berkembang biak, terutama perikanan yang ada di daerah-daerah dekat dengan terumbu karang atau pesisir gitu. Mbak, dengan banyaknya keistimewaan kita ini, kalau kita ngomongin tren pengembangan wilayah konservasi, Indonesia udah sejauh mana sih Mbak? Jadi sebenarnya waktu di 2020 pemerintah Indonesia itu membuat suatu komitmen yang disebut komitmen untuk melakukan konservasi sebesar 10% dari wilayah di Indonesia sampai dengan 2030. Jadi proses itu sudah berjalan dan yang menariknya itu sekarang kan baru 2025 sebenarnya, tapi Indonesia ini sudah mencapai lebih dari 9% kawasan yang dikonservasi, yaitu ada sekitar 29 juta hektar. Nah sekarang pemerintah Indonesia menaikkan lagi visi dan komitmennya untuk melindungi bukan 10% tapi 30% dari wilayah perairan di Indonesia yang akan dicapai secara menyeluruh sampai 2045. Ini adalah suatu komitmen yang sangat besar ya, karena bukan hanya kita bicarakan bukan hanya wilayah gitu, tapi bagaimana wilayah-wilayah ini bisa benar-benar dikelola dengan baik. Nah kenapa targetnya juga
juga 2045 dan 30% ini sebenarnya menyesuaikan dengan target global yang ada di dunia, melindungi 30% dari kawasan penting baik di darat maupun di lautan. Nah, ini memang proses-proses ke depannya harus benar-benar didukung sama-sama untuk bisa mencapai target itu. Tapi yang menarik juga untuk kedepannya dari bagaimana kita meningkatkan dari sekarang 9% ke 30% itu, kalau kita lihat target-target dan juga penetapan kawasan konservasi itu sekarang lebih banyak di wilayah pesisir dan fokusnya memang ekosistem terumbu karang. Jadi di sekitar kawasan yang sekarang sudah menjadi fokus perlindungan Indonesia itu sebenarnya sudah mencakup hampir 1/4 dari total terumbu karang yang ada di Indonesia, dan ini area-area yang penting untuk terumbu karang di Indonesia. Tetapi kawasan konservasi perairan yang sudah ada itu baru sedikit sekali mencakup kawasan yang ada mangrove-nya. Jadi hanya sekitar 1%-an ada kawasan mangrove yang dilindungi dan sekitar 0,16% dari kawasan padang lamun. Nah, kedepannya visi yang ditargetkan oleh pemerintah Indonesia itu bukan hanya melindungi kawasan terumbu karang, tetapi diperluas lagi. Jadi ada ekosistem karbon biru seperti padang lamun dan mangrove, dan juga membangun kawasan konservasi perairan untuk melindungi sumber daya perikanan ke depannya. Jadi ini benar-benar melihat kawasan fungsi konservasi ini bukan hanya untuk keanekaragaman hayati, tapi juga untuk menopang sumber daya protein di Indonesia maupun juga sumber-sumber ekonomi masyarakat pesisir dan juga sumber devisa negara keluarnya. Jadi hal-hal ini menjadi tren-tren yang penting dan memang perlu sekali dijalankan dengan berdasarkan proses ilmiah dan proses yang kolaboratif bersama teman-teman. Dengan target yang makin besar juga dari COP15 itu, PR kita masih banyak ya Mbak sebenarnya di Indonesia ya. Nah, kita kalau ngomongin soal konservasi perairan di Indonesia sendiri, program-program besar apa yang sekarang sedang berjalan dan mungkin kalau dari kacamata konservasi Indonesia itu harus diperhatikan gitu Mbak? Jadi mungkin yang pertama kita melihat dulu kawasan konservasi yang sudah ada. Jadi sekarang tuh ada sekitar 453 kawasan konservasi perairan yang sudah ditetapkan atau sudah dikelola dan udah juga dialokasikan oleh pemerintah. Nah, ini bukan di level pemerintah nasional saja, tapi lebih banyak ini di level pemerintah daerah. Dan penetapan ini dilakukan bersama teman-teman ya. Teman-teman mitra pembangunan termasuk NGO kita dan akademisi dan masyarakat lokal. Nah, tapi dari kawasan konservasi yang sudah ada, baru sekitar 11% yang sudah dikelola, yang disebut sudah dikelola secara berkelanjutan. Sekitar 40% sudah dikelola dengan cukup baik gitu ya, tapi masih ada sekitar 46% yang belum dikelola secara optimal. Jadi nomor satu kalau kita bahas apa yang penting dilakukan, kawasan konservasi yang sudah ada atau yang sudah dialokasikan harus naik tingkatnya itu ya, dari segi pengelolaan itu sendiri. Nah, yang kedua tentunya penting sekali untuk bagaimana cara penetapan kawasan konservasi untuk yang baru-baru tadi dari 9% ke 30% ini di mana saja, kenapa harus ditetapkan dan prosesnya seperti apa. Jadi bukan hanya membahas tentang zonasi, tetapi bagaimana dari mulai prosesnya itu bisa inklusif dan kolaboratif bersama masyarakat lokal, pemerintah daerah, baik juga dengan teman-teman mitra, bukan hanya mitra pembangunan, tapi teman-teman di bidang mungkin private sector dan yang lain sebagainya. Nah, selain itu, fondasi utama dari semua ini untuk kawasan konservasi, baik dari penetapan maupun pengelolaan, adalah juga sistem data ilmiah yang perlu dikembangkan lagi. Jadi kita tuh di Indonesia, tapi secara global sih sebenarnya, laut itu masih banyak yang kita nggak tahu nih. Kita nggak punya data banyak tentang ekosistem laut, tentang spesies, bagaimana pergerakan mereka. Nah, data-data ini perlu terus dikembangkan, dikelola dengan baik agar bisa juga membangun sesuatu proses closed loop system tadi dengan zonasi dan pengelolaannya.
Nah, yang nggak kalah penting lagi kalau udah semua itu, sebenarnya kita harus ngomongin pendanaannya dari mana, ya kan? Kalau biasa kita di network itu selalu bilang conservation without money is just a conversation gitu kan. Jadi jangan sampai kita cuma bicara aja tentang hal-hal ini. Kita harus bisa melakukan proses-proses di mana kita bisa mencari dana bukan hanya untuk menetapkan kawasan, tapi juga pengelolaannya yang berkelanjutan. Jadi kalau kita lihat pendanaan sekarang itu di sektor-sektor konservasi ini masih bisa dibilang proyek-proyek jangka pendek. Jadi penetapannya dulu, nanti kita cari pendanaan lagi dan sebagainya. Jadi proses-proses pembentukan atau desain pendanaan yang inovatif itu penting sekali karena kita tahu sama-sama konsep pengelolaan atau konsep konservasi ini sifatnya jangka panjang, bukan hanya 1-2 tahun, tapi ini harus dilakukan terus-menerus selama berpuluh-puluh tahun ke depannya. Jadi hal-hal itu yang sangat penting buat kita kelola di Indonesia. Nah, bicara soal pendanaan nih Mbak, ini kan tadi kan seperti yang Mbak bilang ada 40% wilayah yang sebenarnya masih bisa dioptimalkan nih. Ini mungkin masih butuh ekspedisi, masih butuh pengumpulan basis data. Nah, opsi-opsi pendanaannya tuh apa sih Mbak yang bisa dikumpulkan? Maksudnya apa saja jalur pendanaan yang bisa mengalir untuk kegiatan konservasi gitu? Mungkin cukup banyak ya, ada beberapa lah. Mungkin kalau bisa dibilang yang tradisional itu kan pendanaan yang sifatnya hibah gitu ya. Tapi juga setelah hibah itu ada apa saja kegiatan-kegiatan di wilayah-wilayah itu yang bisa mendukung proses pengelolaannya ke depan. Mungkin saya mau kasih contoh, misalnya kalau kita lihat gitu ya di Indonesia sendiri, salah satu kawasan konservasi perairan yang paling bagus dikelola bukan hanya buat Indonesia tapi sudah direkognisi di seluruh dunia, bahkan sampai di konferensi PBB Laut atau UN Ocean Conference di 2022 lalu, wilayah ini mendapatkan award atau piala gitu ya sebagai salah satu kawasan konservasi perairan terbaik di dunia. Wilayah mana nih? Coba ditebak di mana? Kayaknya nggak jauh-jauh dari Indonesia Tengah, Indonesia Timur ya kalau perairannya. Iya, benar banget. Jadi wilayah itu adalah kawasan konservasi perairan Raja Ampat. Raja Ampat ini menarik, karena kalau kita lihat Raja Ampat mungkin sekitar 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, sebenarnya kawasan ini orang udah tahu nih, terumbu karangnya bagus gitu kan, tapi belum banyak data, belum ada penelitian-penelitian yang ekstensif di situ. Nah, waktu itu dimulai dengan kita dan juga teman-teman lain gitu ya dari segi data dan sains itu mengelola atau mengkaji apa saja sih yang ada di sini, dan di situ itu terlihat bahwa ini adalah kawasan yang paling bagus di dunia secara keanekaragaman hayati. Ada lebih dari 500 spesies ikan karang maupun juga lebih dari 1.300 spesies karang gitu kan. Jadi wilayah ini penting sekali. Nah, setelah adanya data itu, kita juga bersama-sama masyarakat lokal asli Papua dan juga teman-teman lain melihat bagaimana sih masyarakat di situ mengelola kearifan lokalnya seperti apa. Dulu itu di situ wilayahnya di Raja Ampat itu sumber ekonomi pendapatan masyarakat itu hanya berbasis perikanan, dan lebih banyak karena itu wilayahnya jauh dari mana-mana ya, terpencil, dan itu tuh proses pengelolaan perikanannya cenderung destruktif atau ada penggunaan potasium, penggunaan bom dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita lihat di Raja Ampat itu setelah dilakukan proses pendataan ilmiah dan juga kerja dengan masyarakat lokal, area itu akhirnya ditetapkan sebagai area konservasi. Jadi zonasinya itu dilakukan melalui proses perencanaan dengan teman-teman masyarakat adat, lalu ke pemerintah baru menjadi kawasan konservasi. Nah, setelah adanya penetapan kawasan konservasi itu, sebenarnya wilayahnya itu tentunya dapat pendanaan dari segi hibah ya, dari teman-teman di NGO dan mitra-mitra donor lainnya, bahkan juga bantuan dari pemerintah Indonesia. Tetapi yang gak kalah penting itu setelah penetapan zonasi kawasan itu dilakukan proses perencanaan
pariwisata berkelanjutan. Nah, itu yang sampai sekarang menjadi tombak utamanya, fondasi utamanya untuk kawasan itu bisa berkembang. Karena masyarakatnya itu melihat kalau kita mengkonservasi, kita menjaga daerahnya, kita tidak melakukan pemboman dan sebagainya, kawasan ini akan banyak wisatawan yang datang. Jadi pendapatan daerahnya itu bisa multi-million dollars gitu ya, setiap tahunnya itu ada yang masuk tentunya ke Pemda, ada yang masuk ke masyarakat, dan juga ada yang masuk ke pengelola kawasan konservasi. Itu yang menjadi fondasi untuk pendanaan. Nah, yang menarik juga dari proses ini tentunya kita belajar bahwa kawasan konservasi itu bisa dikelola secara berkelanjutan, bukan hanya dari aspek zonasinya, tetapi ada aspek insentif untuk masyarakat lokal dan juga pemerintah yang ada di situ untuk bisa terus menjaga kawasan itu lestari ke depannya. Nah, dari situ kita belajar juga mungkin contoh-contoh lain adalah kawasan konservasi yang sedang ditetapkan sekarang dalam proses di Teluk Saleh di Sumbawa. Proses penetapan kawasan konservasi ini akan menjadi kawasan konservasi berbasis spesies pertama di Indonesia untuk perairan dan kelautan. Jadi di situ memang kalau teman-teman pernah lihat mungkin ya di sosmed atau di channel-channel lain bisa lihat bahwa di situ tuh banyak hiu paus. Hiu paus itu menjadi spesies payung atau spesies kunci juga untuk penetapan kawasan itu karena adanya hiu paus itu menjadi suatu tolak ukur kesehatan ekosistem dan juga punya fungsi-fungsi untuk ekosistem membersihkan kawasan dan sebagainya, tetapi ini menjadi spesies kunci di mana kawasan itu bisa menjadi kawasan pariwisata yang berkembang untuk masyarakat dan untuk pemerintah juga. Jadi itu salah satu contoh-contoh yang kita kembangkan untuk menjadi model-model kawasan konservasi di Indonesia. Ini menarik deh soal pusat konservasi hiu paus nih yang ada di Sumbawa ini. Kami juga dengar sempat ada pembangunan semacam pusat edukasi di situ. Nah, di situ ada teman-teman konservasi Indonesia juga, ada andil dari Kedutaan Besar Prancis juga, dan juga pemerintah dari NTB ya tentunya di situ. Nah, apa aja sih Mbak yang didelivery kepada masyarakat sehingga mungkin misalnya bisa tertarik dengan program konservasi di sana melalui pusat edukasi itu Mbak? Jadi kalau di Teluk Saleh di Sumbawa itu memang kita kerjasama dengan Kedutaan Besar Prancis di Indonesia dan juga pemerintah NTB, dan salah satu kegiatan yang kita lakukan selain proses-proses pendataan ilmiah dan juga kerja dengan masyarakat adalah pembentukan tadi Pusat Edukasi Hiu Paus. Nah, Pusat Edukasi Hiu Paus Teluk Saleh Sumbawa ini sebenarnya menarik sekali karena ini ada tempatnya gitu secara fisik gitu ya. Itu ada di Desa Labuan Jambu di Kabupaten Sumbawa, dan pusat edukasi ini berfungsi untuk beberapa hal. Jadi pusat edukasi ini nomor satu adalah bagaimana kita bisa mendekatkan apa yang kita lakukan, penetapan kawasan konservasi dan juga perlindungan spesies hiu paus ini lebih dekat kepada masyarakat dan wisatawan. Jadi ini penting sekali karena wisata itu bagus buat ekonomi, tetapi harus dikelola dengan baik. Dan juga masyarakat lokal punya andil banyak gitu ya dalam kegiatan-kegiatan wisata ini. Tetapi kan banyak juga yang tidak punya akses langsung untuk jalan-jalan ke lautnya itu sendiri. Jadi bagaimana kita bisa mendekatkan kegiatan-kegiatan ataupun juga apa saja yang bisa kita alami di alam lebih dekat ke masyarakat. Jadi pendekatan itu penting nomor satu. Kedua itu pusat edukasi hiu paus ini menjadi center of excellence. Jadi di situ teman-teman bisa mendapatkan program capacity building dan juga kita harapkan ini menjadi pusat juga untuk pusat ilmiah atau science di kemudian hari yang inklusif dan kolaboratif. Jadi ini tempatnya terbuka dan itu ada di dekat pelabuhan utama di mana kapal keluar masuk untuk wisata hiu paus itu. Nah, berikutnya kita juga ingin
pusat edukasi ini menjadi inspirasi buat banyak orang agar bisa lagi kolaborasi maupun juga mendapatkan inovasi-inovasi pendanaan yang berkelanjutan. Nah, selain pusat edukasi ini, sebenarnya yang kita kerjakan dengan pemerintah Prancis, juga pemerintah NTB dan juga pemerintah Jerman adalah proses pendanaan yang sifatnya kolaboratif gitu ya. Jadi kolaboratif ini di mana pemerintah NTB, kami dan juga pemerintah Prancis itu mempunyai project steering committee. Jadi untuk menetapkan apa yang mau dikeluarkan dari dana-dana hibah ini, prosesnya itu sangat kolaboratif gitu ya, bukan hanya dari satu sisi. Nah, selain itu proses-proses ini juga yang kita harapkan ke depannya bisa bawa mitra-mitra lain. Jadi bukan hanya terbatas di proses pendanaan hibah yang sekarang, tapi tadi balik lagi ke inovasi pendanaan apa lagi yang bisa kita kembangkan di situ. Mbak, sedikit lagi soal pendanaan ini, bagaimana cara kita menjaga sumber-sumber pendanaan untuk konservasi itu agar lebih berkelanjutan? Apakah ini ada jangka waktunya atau selalu ada upaya untuk kita punya pendanaan baru lagi untuk perluasan kawasan konservasi gitu, Mbak? Jadi memang untuk bisa mengakses pendanaan yang lebih besar lagi, kita perlu yang disebut inovatif ya. Kadang orang bilang pendanaan inovatif itu apa sih? Ini inovatifnya itu karena kita belum pernah melakukan, atau inovatif karena mungkin di sektor kita belum pernah dilakukan, tapi di sektor-sektor lain ada roadmap-nya juga. Nah, kita sebenarnya di Konservasi Indonesia selain pendanaan, penggalangan dana yang sifatnya pendanaan hibah, kita juga mengembangkan beberapa pendanaan-pendanaan lain. Salah satunya adalah kerjasama kita dengan teman-teman seperti Conservation International. Mungkin pernah dengar juga yang kemarin itu sempat diumumkan di Indonesia, Debt Swap for Nature. Jadi Debt Swap itu adalah proses di mana pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika itu ada tukar utang. Jadi pemerintah Indonesia kan punya utang ke pemerintah Amerika, dan mereka bukan membayarkan utang itu ke pemerintah Amerika, tapi mereka membayarkan itu untuk pendanaan konservasi di kawasan Indonesia. Jadi balik lagi duitnya ke Indonesia. Nah, di situ ada di daerah Papua, di kawasan Kepala Burung atau Bird's Head Seascape, ada juga di Laut Banda dan juga di NTT. Nah, ini kawasan-kawasan yang penting sekali buat ekosistem laut. Selain itu, kita juga mengembangkan, ini sudah beberapa tahun ya, di kawasan Raja Ampat itu yang disebut Blue Abadi Fund. Jadi Blue Abadi Fund ini trust fund pertama di Indonesia untuk kawasan konservasi laut. Di situ pendanaannya itu memang khusus untuk mendukung institusi lokal, pengembangan institusi lokal seperti civil society organization di Papua dan juga masyarakat adat di Papua agar mereka bisa mengembangkan kapasitas dan ekonomi. Di situ juga didukung hal-hal seperti pariwisata berkelanjutan seperti pengembangan homestay dan yang lainnya. Nah, kedepannya selain itu kan sebenarnya inovatif, tapi itu semua sifatnya hibah. Nah, selain itu yang sedang kita juga bantu dukung bersama pemerintah Indonesia dan juga teman-teman dari global adalah bagaimana kita bisa bawa sektor-sektor lain seperti sektor-sektor perikanan ataupun sektor industri lain yang menggunakan laut dan perlu laut itu untuk sehat, mengembangkan produk-produk seperti blue bond atau obligasi biru berkelanjutan ke depannya yang bisa juga bukan hanya untuk mendukung kawasan konservasinya, tetapi juga proses transisi menuju perikanan berkelanjutan atau kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mendukung pengelolaan kawasan secara keseluruhan. Mbak, ini dari pengalamannya teman-teman konservasi Indonesia nih Mbak, ada tantangan nggak Mbak di lapangan untuk gimana sih kita menjelaskan ke masyarakat lokal soal pentingnya sebuah konservasi, atau mungkin masih ada sedikit resisten dari masyarakat gitu Mbak? Sebenarnya kalau tantangan pasti ada ya, dan kita harus juga bisa sensitif dengan konteks-konteks yang ada baik di tingkat nasional, regional maupun di tingkat lokal gitu ya. Jadi
proses-proses pendekatan ataupun komunikasi yang inklusif itu penting. Karena mungkin kalau dari pengalaman kita kan kacamata kita juga sebagai organisasi konservasi berbasis data, berbasis sains, kita punya informasi yang mungkin belum semua orang tahu. Tetapi juga sebenarnya kita harus bisa melakukan proses komunikasinya itu dengan baik ke masyarakat lokal maupun ke stakeholders lain lah yang ada di daerah gitu ya, baik itu masyarakat, pihak swasta maupun pemerintah. Tapi yang nggak kalah pentingnya kita juga harus sadar bahwa sebenarnya pengetahuan kita yang berbasis data ilmiah itu juga harus benar-benar dikaitkan dan juga dilihat dari konteks lokalnya itu sendiri, karena sebenarnya kearifan lokal di Indonesia tuh banyak sekali proses-proses pengelolaan kawasan. Kalau kita kan sebutnya secara ini kawasan konservasi gitu ya, tetapi praktek kearifan lokal di masyarakat tuh sebenarnya sudah banyak yang ratusan tahun dilakukan, seperti kayak di timur Indonesia ada yang disebut sasi gitu ya, itu praktek yang sudah dijalankan ratusan tahun untuk membuka menutup suatu kawasan untuk membiarkan kawasan itu nggak boleh diambil ikannya atau teripangnya atau lobsternya agar bisa kembali lagi biota-biota lautnya. Jadi kita harus tahu, kita harus punya data sendiri, data ilmiah, data sains, tapi kita juga harus melihat dari kearifan lokal. Setelah itu kita juga harus lihat praktek-praktek apa yang sedang ada di daerah itu. Jadi bagaimana keterkaitan kegiatan masyarakat atau kegiatan swasta ataupun pemerintah yang ada di situ, bagaimana itu bisa diperkuat dengan adanya penetapan kawasan konservasi itu sendiri. Karena kawasan konservasi itu mungkin paradigma utama bukan hanya di level daerah gitu ya, tetapi di level seluruh mungkin dunia gitu ya. Kalau kita ngomong konservasi berarti nggak bisa produksi gitu. Terus di mana balance-nya? Di mana kita bisa mengkaitkan ini sendiri. Tetapi sebenarnya paradigma itu yang kita coba untuk rubah, kita shifting. Karena tanpa adanya kawasan konservasi sebenarnya kegiatan produksi yang berhubungan dengan laut itu tidak bisa terus-menerus dilakukan. Jadi kalau misalnya di situ ada perikanan, seperti kayak di Raja Ampat dulu ya, banyak sekali itu perikanan pakai bom dan sebagainya. Mereka kalau terus seperti itu, lama-lama ikannya habis kan. Dan mereka nggak bisa kegiatan perikanan lagi. Dan setelah itu bagaimana masyarakat di pesisir bisa hidup dan berkembang. Nah jadi banyak kalau tantangan. Jadi tantangannya itu berbeda-beda juga. Waktu di Teluk Saleh pun di awal-awal mungkin kan pendataan itu dilakukan mulai 2016-2017. Masyarakat yang ada di situ itu interaksi sama hiu pausnya itu biasanya di perikanan Bagan. Mas Hans kalau pernah lihat gitu ya foto-foto, kalau di Indonesia kan ada perikanan Bagan nelayan di mana di situ ada net gitu atau jaring yang ditaruh. Nah di situ interaksi dengan hiu pausnya masuk kadang nyangkut di net itu dan karena dia kan makan ikan-ikan yang ditangkap nelayan juga. Nah dulu itu hiu pausnya dianggap hama sama nelayan-nelayan ini, diusir, kadang disakitin. Dulu malah hama ya hiu pausnya. Ya karena kan nelayan ini kan juga mereka itu sebenarnya pendapatannya tidak banyak kan. Dan mereka kan nelayan lokal. Jadi kalau misalnya mereka nyangkut hiu pausnya di dalam jaring, itu kan bisa 2-3 juta untuk ngerobek itu dan betulin lagi. Dan untuk melakukan itu mereka tidak bisa ke laut cukup lama. Nah, kita itu waktu itu teman-teman dari Konservasi Indonesia sampai tinggal di Bagan berbulan-bulan selama 2 tahunan untuk merubah aspek paradigma itu sambil melakukan proses bagaimana kawasan itu bisa mengelola pariwisata. Di 2019 baru mulai. Dulu kalau mungkin 5 tahun yang lalu nggak ada yang tahu bahwa di Sumbawa itu ada hiu paus. Sekarang hampir semua orang tahu gitu. Karena Sumbawa kan dekat Bali dan Lombok. Jadi wisatawan asing pun mudah ke situ. Nah, proses itu memang perlu sekali banyak interaksi ya. Jadi kita tidak bisa kerja itu hanya di level kebijakan, di level sains, tapi kita benar-benar harus turun langsung ke lapangan.
Tuh edukasinya untuk shifting perilaku tuh benar-benar teman-teman konservasi Indonesia harus jadi orang lokal dulu mungkin ya supaya bisa mengubah kebiasaan mereka gitu ya. Iya, karena kita juga harus punya empati kan. Kalau kita kerja seperti ini kan kita itu harus punya pengetahuan, tapi juga bukan hanya dari unsur sains, tapi juga pengetahuan lokal yang benar-benar real gitu. Mungkin selain tadi pengalaman-pengalaman di Raja Ampat, di Sumbawa, kita juga sekarang lagi mengembangkan kawasan konservasi perairan yang lebih besar lagi gitu ya, di wilayah yang di bagian barat dari Pulau Sumatera itu kawasan perairannya sampai 100 juta hektar, tetapi nanti kawasan konservasinya sekitar 30%. Nah, ini lebih fokus kepada perikanan. Jadi kita di awal diskusinya itu sangat intensif dengan pemerintah dan juga teman-teman dari segi swasta, karena untuk memberi juga penjelasan bahwa tanpa adanya kawasan ini dikelola dengan baik, perikanan di situ yang ada ikan tuna, ada lobster, ini bukan hanya penting untuk market pasar domestik, tapi untuk ekspor ini bisa turun produktivitasnya ke depannya. Jadi proses-proses komunikasi inklusif kolaborasi ini memang penting banget untuk menghadapi tantangan yang pastinya ada dan berbeda-beda di semua tempat. Nah Mbak, itu kan tantangan di lapangan nih. Nah, kalau dari segi kebijakan sendiri Mbak di domestik kita ini, kita kan sebenarnya punya banyak konsep konservasi juga. Ini luas ya, tidak hanya perairan saja, kita ada geopark, kita punya taman nasional, dan juga mungkin konsepnya masih tetap konservasi gitu. Ada kekhawatiran tumpang tindih nggak Mbak antara kebijakan-kebijakan ini Mbak? Pastinya dari segi potensi tumpang tindih itu selalu ada ya, terutama kalau kita bicara tadi penetapan kawasan konservasi atau penetapan kawasan penting internasional gitu ya. Tetapi sebenarnya tumpang tindih ini kita bisa lihat bukan sebagai tantangan, tetapi sebagai peluang kolaborasi. Kalau kita lihat tadi Mas Hans kan cerita tentang geopark atau cagar biosfer gitu ya. Ini kan penetapannya di UNESCO gitu ya. Jadi ini adalah suatu penetapan yang mendapatkan rekognisi global. Penetapan yang mendapatkan rekognisi global ini penting karena sifatnya itu independen dan ilmiah juga. Tetapi juga dengan adanya penetapan kawasan, suatu tempat atau suatu kawasan itu sebagai sesuatu yang direkognisi internasional, ini juga bisa mendapatkan akses pendanaan global yang lebih besar lagi, seperti dari mungkin Green Climate Fund, Global Environment Facility, dan fasilitas internasional lainnya. Nah, bagaimana proses atau penetapan kawasan penting ini yang direkognisi secara internasional bisa alignment sama yang ada di Indonesia itu, kita bisa lihat sebenarnya nggak semua geopark atau cagar biosfer udah menjadi kawasan konservasi. Nah, jadi sistem zonasinya tuh penting. Tetapi selain sistem zonasi itu sendiri, yang zonasi inti, bagaimana kawasan sekitarnya atau buffer zone-nya itu bisa lebih berkembang lagi. Sebenarnya kita bisa kasih contoh di Raja Ampat. Sekarang Raja Ampat udah jadi geopark juga, gitu kan? Karena kawasan karst yang penting gitu ya. Nah, kawasan-kawasan ini kita lihat, dari segi masyarakat adat sudah rekognisi bahwa ini kawasan penting untuk masyarakat adat. Dari pemerintah daerah, pemerintah nasional sudah melihat dan juga menetapkan kawasan ini sebagai kawasan konservasi perairan. Nah, ditambah tadi disebut juga kawasan yang direkognisi sama internasional. Jadi kita lihat ini sebagai kesempatan kolaboratif, semakin banyak mitra semakin kuat. Memang semakin banyak mitra, kita juga harus semakin kuat kolaborasi dan komunikasinya ya, koordinasinya harus tambah kuat. Jadi itu adalah suatu kesempatan yang bagus banget kalau saya lihat. Tapi memang catatan-catatan penting itu ya Mbak, soal zonasi, soal bagaimana sih kita memastikan bahwa sebuah kawasan yang sudah ditetapkan sebagai zona konservasi itu harusnya udah lepas dari kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa merusak gitu loh Mbak. Iya, nah menarik nih kalau kita ngomongin kawasan konservasi. Mungkin kita juga harus tahu bahwa kawasan konservasi itu nggak semuanya tertutup buat kegiatan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kawasan konservasi perairan itu ada 3 zona. Nomor 1, zona inti. Zona inti ini adalah
daerah-daerah yang memang benar-benar fokus dari area tersebut hanya untuk kegiatan-kegiatan pendataan ilmiah, karena di situ ada misalnya spesies atau ekosistem penting yang tidak boleh terganggu sama sekali. Misalnya ekosistem karang yang sensitif atau ekosistem laut yang memang penting untuk pusat pembenihan ikan alami. Nah, zona kedua adalah zona pemanfaatan. Zona pemanfaatan ini sebenarnya pemanfaatan terbatas. Jadi pemanfaatannya itu bisa melalui proses perikanan yang sifatnya untuk masyarakat lokal. Jadi bukan masif fisheries gitu ya, atau perikanan yang memakai juga perikanan di situ harus menggunakan alat-alat yang memang ramah lingkungan gitu ya. Tapi juga bisa juga daerah itu menjadi pusat atau daerah zona kegiatan pariwisata. Nah, ini adanya di zona pemanfaatan terbatas. Zona yang ketiga adalah zona lain-lain. Nah, zona lain-lain ini bisa juga dilakukan karena di situ misalnya ada jalur pelayaran yang penting, tetapi tetap itu masuk zona konservasi dan harus terus dimonitor dan dipastikan apapun kegiatan yang ada di situ, baik itu shipping atau yang lewat, juga tidak akan merusak ekosistemnya secara menyeluruh. Jadi kawasan konservasi itu bisa digunakan, bukan berarti semuanya ditutup, tetapi pengelolaannya memang pengelolaan khusus untuk mencapai tujuan tadi yang lebih besar lagi secara lingkungan. 3 zona dengan karakteristik masing-masing ya sebenarnya itu ya Mbak ya. Nah Mbak, bicara soal langkah ke depan nih, tentu dari kacamata konservasi Indonesia, apa saja sih Mbak yang bisa kita perbaiki atau mungkin kita tingkatkan gitu untuk bisa mengejar tadi target global yang mengharuskan 30% dari wilayah perairan itu harus menjadi konservasi gitu. Ini bagi kita tuh mimpi yang masih jauh atau bisa kita kejar di dalam waktu dekat nih, kira-kira gimana Mbak? Kalau kerja di bidang ini tuh harus optimis dan pesimis juga gitu ya. Kalau optimis itu yakin, karena kita sudah punya, kita lihat gitu ya, target pemerintah yang harusnya 2030 10%, di 2025 aja sudah hampir mencapai itu. Jadi kita tahu bahwa pemerintah kita, mitra-mitranya juga fokus dan committed untuk hal-hal ini. Tetapi memang kalau dari segi resiko atau segi manajemen yang harus kita kelola itu memang ada beberapa hal. Saya bolak-balik ngomongin tentang data science ya. Kenapa ini jadi penting? Karena sebenarnya disinilah peluang kita di Indonesia untuk mengembangkan kapasitas kita, tapi juga mengembangkan data-data dan model-model untuk Indonesia dan untuk di luar. Karena data kita tuh masih sangat terbatas. Kita perlu lebih banyak lagi mitra, kita perlu lebih banyak lagi saintis mudah-mudahan di Indonesia gitu ya. Dan kita harus bisa ngembangin teknologi. Sekarang itu kan kalau dulu laut itu susah gitu ya untuk dicapai atau digapai karena perlu kapal, bensinnya mahal. Kalau sekarang kan juga ada teknologi satelit, teknologi data, teknologi drone. Ini yang bisa menggunakan data-data teknologi ini bisa kita bisa mengembangkan kapasitas ke depannya. Kenapa data ini jadi penting? Karena untuk mencapai 30% itu kita harus melihat di luar pesisir yang dekat garis pantai gitu ya. Jadi kita harus lihat sampai kalau disebutnya EEZ atau zona-zona yang sekitar 200 mil gitu ya, yang menjadi kawasan perairan teritorial Indonesia. Nah itu kan benar-benar dibutuhkan inovasi untuk bisa mendata dan mengelola. Ini menjadi penting karena kita perlu informasi baseline atau data awal tentang kenapa hal-hal atau ekosistemnya ini perlu dijaga, tetapi secara berkelanjutan kita juga perlu melihat efektivitas dari pengelolaan kawasan seperti apa. Untuk bisa juga tadi bukan hanya melihat keanekaragaman hayati, tetapi juga data-data ini diperlukan misalnya waktu kita membangun kawasan konservasi untuk sumber daya ikan. Jadi kalau ada data ini akan lebih clear nantinya untuk pemerintah maupun pihak swasta sebenarnya sumber daya ikan kita tuh sisanya berapa sih?
Dan penetapan kuota dari perikanan juga bisa tergantung dari data-data yang Data harus jelas ya Mbak ya. terus. Nah, data itu nomor satu. Data itu nomor satu. Selain itu, inovasi pendanaan tadi saya udah ngomong. Jadi banyak gitu ya yang kita harus kembangkan, dan kita harus melihat itu kawasan konservasi itu tidak berdiri sendiri. Bahwa tanpa ada kawasan-kawasan lindung ini, perikanan tidak bisa jalan, ekosistem tidak bisa, ekosistem laut kita tidak bisa sehat ke depannya, ataupun pengelolaan kawasan ini penting untuk banyak pihak gitu ya. Nah, inovasi pendanaan ini diharapkan membawa lebih banyak lagi mitra untuk bisa mengembangkan proyek-proyek atau program-program yang bagus untuk kawasan laut, bukan hanya untuk konservasi, tapi tadi ekonomi biru yang benar-benar berkelanjutan. Nah, selain itu kita juga perlu inovasi dari segi pengelolaan kawasan itu sendiri. Jadi selain kawasan konservasi untuk terumbu karang, kawasan konservasi nanti yang lebih sifatnya large scale itu untuk sumber daya ikan, kita juga harus melihat kawasan konservasi lain yang lebih kecil, atau yang kalau di global itu disebutnya OECM, Other Effective Conservation Measure, atau daerah-daerah kawasan konservasi, daerah-daerah pengelolaan konservasi dengan metode-metode lain seperti kearifan lokal. Kayak tadi SASI yang saya sebutkan, atau misalnya kawasan konservasi yang mungkin dari segi hektarnya kecil, tapi penting misalnya untuk desa atau pariwisata yang ada di situ. Nah, hal-hal ini juga sudah direkognisi sama pemerintah Indonesia untuk dimasukkan ke dalam visi 30% pengelolaan ke depannya. Jadi, kita perlu banyak kolaborasi, kita perlu banyak inovasi, dan kita harus punya data. Nah Mbak, ini 2025 udah separuh dan masih ada separuh lagi nanti menuju akhir tahun. Ada banyak program apa saja, atau mungkin ada konferensi global apa saja yang akan membahas soal konservasi di dunia gitu Mbak? Nggak kerasa ya, udah hampir setengah tahun kita jalan. 2025 ini buat kita exciting year banget. Jadi karena kita juga banyak aktivitas seperti tadi peluncuran pusat edukasi hiu paus di Sumbawa dengan pemerintah NTB dan pemerintah Prancis, tapi kita juga punya program-program untuk pengembangan kawasan konservasi di Indonesia berbasis ekosistem, berbasis sumber daya ikan yang besar, dan berbasis karbon biru. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dan inovasi-inovasi yang kita ingin terapkan bersama mitra-mitra. Tapi yang nggak kalah serunya lagi, sebenarnya tahun ini tuh tahun penting banget untuk laut di dunia. Jadi tadi kan saya baru balik dari Busan. Yeah. Nah, di bulan Juni ini ada dua konferensi besar gitu ya. Salah satunya adalah konferensi yang akan nanti membahas pendanaan di blue economy gitu. Nah, konferensi ini sebenarnya konferensi sebelum konferensi laut terbesar yang akan juga dilaksanakan di Juni, dan kebetulan konferensi ini adalah yang disebut UN Ocean Conference. Itu adalah konferensi PBB untuk laut yang terbesar dan cuma 3 tahun sekali dilaksanakan, dan tahun ini akan dilaksanakan di Nice di Prancis juga. Jadi memang benar-benar adalah tahun penting untuk laut, dan yang kita juga senang banget, excited banget itu sekarang itu kalau kita ngomongin laut bukan cuma dari teman-teman sains, tapi dari teman-teman industri, pemerintah, dan mitra-mitra lain sudah mulai duduk di satu meja dan benar-benar cari solusi untuk laut kita yang besar sekali. Oh Mbak, ini sebenarnya list pertanyaan saya masih panjang di soal konservasi nih, tapi sayang kita waktunya terbatas. Jadi makasih banyak Mbak Mejani udah hadir untuk berbagi cerita dan informasi. Cerita tentu aja ya dari lapangan kan, sepertinya banyak yang lucu juga tadi ya. Belum cerita diving yang lucu cerita diving ya. Aduh, ini kayaknya kita mesti ada episode lanjutan, nanti menarik. Di laut ya. Thank you Mas Hans sudah kasih kesempatan juga dan bisa diskusi banyak lah hari ini. Iya, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Sobat Tempo sudah mengikuti obrolan kami di podcast Kolom Hijau Tempo. Nantikan obrolan-obrolan menarik lainnya di episode berikutnya.